Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Mike Entertain. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberikan rezeki yang lancar dan juga kesehatan yang baik. By the way, sebelumnya kita udah membahas tentang pergerakan Bitcoin dan juga PP Coin dan kurang lebih sekitar di 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu. Dan yang pastinya saat ini Bitcoin teman-teman yaitu melakukan sebuah koreksi yang dimana kita udah membahas Bitcoin saat posisinya new ATH teman-teman. Dan kalian bisa nonton video gua yang ini, yang di atas ini, itu tentang pergerakan Bitcoin dan juga PP Coin. Agar kalian bisa tahu bahwa ini adalah prediksi kita kurang lebih sekitar 2 sampai 1 bulan yang lalu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya bahwa gua ini melakukan sebuah trading futures ya, dan kalian bisa cek di mana teman-teman gua entry di harga terendahnya Bitcoin, teman-teman. Dan ini kurang lebih ya teman-teman ya, gua share di tanggal 2 bulan 8 2025 di 12 UTC plus 7 ini gue share di grup gue Telegram, kalian bisa join gratis dan harga saat itu yaitu 113 ribuan dan dimana gue mendapatkan ROI atau return of investment yaitu senilai 69 persenan. Akan tetapi kalau kita cek ya teman-teman ya di kurang lebih tanggal 5 ya teman-teman ya. Nah ini gue kurang lebih take profit di area ini teman-teman. Di area ya 115 ribuan, di mana area tersebut menurut gue adalah area yang emang gue harus take profit atau gue mendapatkan ya kurang lebih sekitar 200 persenan teman-teman profit gue dari trading futures saja. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini juga ingin melakukan sebuah trading futures, kalian bisa join di BingX teman-teman ya. Gue share di description video. Atau kalau misalnya teman-teman ingin trading yaitu hanya santai aja 5 sampai 10 dolar, kalian juga bisa trading di BingX karena banyak banget ya promo-promo yang dari gue sendiri teman-teman jika kalian mengikuti gue teman-teman ya sebagai affiliate-nya. Nah, buat teman-teman yang udah daftar, kalian bisa DM gue aja, nanti akan gue masukin grup VIP gue, di mana teman-teman ya, itu adalah grup yang gue share secara gratis jika kalian menggunakan referral milik gue. Oke, kita kembali lagi yaitu terhadap Bitcoin. Nah, kalau kita cek dari beberapa analisa market teman-teman ya terhadap Bitcoin, ETH, dan juga kita cek PP Coin teman-teman ya. PP Coin kurang lebih di area 4,98% dalam 24 jam ini teman-teman, penurunan yang signifikan. Dan kita cek again teman-teman ya, itu gue udah membahas tentang PP Coin. Gue bahas tentang PP Coin di 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Gue membahas sempat tentang PP Coin, bahwa PP Coin ini akan adanya koreksi kembali jika teman-teman ingin melakukan sebuah pembelian terakhir namanya. Kenapa gue bilang pembelian terakhir? Karena ini adalah penentuan banget teman-teman ya terhadap PP Coin teman-teman. Nah, ini adalah garis yang dimana gue membuat sebuah apa ya, sebuah support area teman ya, area support dimana kalau kalian teman-teman ingin membeli PP Coin kembali, kalian bisa ambil atau entry ya di area kurang lebih yang gue tandain teman-teman. Nah, di area ini teman-teman ya, di area 0,059 dolar teman-teman ya, itu adalah area yang menurut gue adalah area maksimal teman-teman ya, karena kalau kita kembali lagi di tanggal 23 Juni ini adalah area support dari PP Coin teman-teman. Dan kalau kita cek ya teman-teman ya, PP Coin ya teman-teman ya, ini melakukan sebuah pantulan ya teman-teman ya setelah terkenanya resist teman-teman ya, dan ini udah kita bahas kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Dan kalau kita cek lagi teman ya, di area ini adalah area 17 Desember 2024. Ini adalah area yang menurut gue teman-teman ya, area resist yang sebelumnya ini adalah area support PP Coin di tahun 2024 teman-teman. Dan jika teman-teman ini adalah jika teman-teman ya, PP Coin anggaplah gedam teman-teman ya sampai ke area 9 gitu ya, 0,059 USDT. Artinya kemungkinan besar ini teman-teman ya, ini adalah kemungkinan terburuknya ya, kemungkinan PP Coin bisa ke area 0,05 teman-teman, 65 USDT teman-teman, yang dimana ini adalah area yang gak gue suka teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini adalah area yang menurut gue area banyak demand atau permintaan ya terhadap PP Coin, dan
kemungkinan besar ya PP Coin akan pump hingga ke area 0,0412 USDT, yang dimana ini adalah hal yang dimana teman-teman ya, menurut gue PP Coin akan sulit kembali ke new ATH teman-teman ya, yang dimana di sini gue pernah menyebut yaitu new ATH PP kurang lebih di area ini teman-teman ya, di area 0,04 dolar teman-teman ya. Akan tetapi kita nggak tahu ya teman-teman ya, apakah nanti setelah Bitcoin, anggaplah ini adalah kondisi terburuk ya, Bitcoin misal dia nyentuh ke area supportnya ya, yaitu Fibonacci di 0,5 ya, 0,5 ini Fibonacci 0,5 teman-teman ya. Dan kalau kalian ingin melakukan sebuah trading futures, kalian bisa ambil kurang lebih di area 111.900 teman-teman ya USDT. Ini adalah area menurut gua area Fibonacci yaitu 0,5 teman-teman, sampai ke area SL ya teman-teman ya, SL di 110.500 teman-teman. Itu adalah area SL yang jika teman-teman ya pengen melakukan sebuah trading futures teman-teman ya, ini adalah jagaan aja untuk kalian ingin melakukan sebuah trading futures ya untuk long ya teman-teman. Nah, kalau terjadi apa-apa gitu teman-teman ya, misal dia udah jebol ke 110 ya Bitcoin, 110.500 misal ya, katakanlah seperti ini, akan kemungkinan terbesar teman-teman ya, ini akan gagal untuk all seasonnya teman-teman ya. Ini adalah area yang menurut gua nggak expect banget lah menurut gua kalau misalnya Bitcoin akan jebol ke situ. Dan apa yang terjadi ya, semua altcoin ya terdiskon kembali teman-teman. Dan ya pastinya PP teman-teman ya, PP di area ini adalah area yang benar-benar ya kalian tahu lah ya, gua nggak mau menyebutkan hal yang seperti ini teman-teman ya, tetapi ya pastinya kalau Bitcoin under 110k teman-teman ya, otomatis PP teman-teman ya, possibility banget ya untuk ke area kembali dia teman-teman, yaitu di 0,056 USDT. Tetapi ini adalah analisa gue secara pribadi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya analisa bagus atau analisa yang mungkin kalian kurang gitu ya itu hak kalian ya. Tapi ini adalah Fibonacci 0,5 dan ini adalah Fibonacci 0,618, yang dimana gua udah melakukan sebuah trading futures dan terbukti teman-teman ya, gua melakukan sebuah trading futures, jadi gua nggak omon-omon. Dimana kalau teman-teman pengen apakah benar lu bang udah ngasih prediksi ternyata nggak masuk ya, nggak, gua pasti akan tetap masuk teman-teman, apapun itu kerugian atau untung teman-teman ya. Jadi itu adalah kembali lagi pada kalian. Oke, jadi kalau gue cek dari berita teman-teman ya ini adalah berita kurang lebih tanggal 6 Agustus jam 12.34 IM. Ini adalah berita dari SES kalau di Indo ya, 7 jam yang lalu, 7 jam ke depannya, berarti kurang lebih ini jam 10 malam teman-teman ya. Dan di sini dijelasin bahwa US Sheds teman-teman ya, itu mengatakan bahwa Amerika Serikat menyatakan kegiatan liquid staking dalam dunia kripto tidak dianggap ya teman-teman ya sebagai sekuritas. Nah, maksudnya adalah ya ini kalau menurut gue penjelasan sederhananya, liquid staking itu adalah bentuk staking kripto teman-teman, di mana kita itu bisa tetap menggunakan atau memperdagangkan token yang sedang di stake. Ini biasanya kalau kalian memiliki katakanlah 1 Bitcoin, teman-teman bisa melakukan sebuah staking mungkin di Binance ya, atau di toko kripto mungkinnya kalau ada, dan juga di beberapa exchange yang menawarkan liquidity staking teman-teman ya. Dan di sini kalian akan mendapatkan earning atau bunga ya, katakanlah ya, tergantung dari berapa yang kalian miliki. Semakin banyak token atau aset yang kalian miliki, maka semakin banyak pula teman-teman ya keuntungan yang akan kalian raih, gitu aja ya dasarnya. Dan biasanya staking ini dianggap seperti invest teman-teman, dan Shares sering menganggap aktivitas itu seperti sebagai sekuritas saham atau obligasi yang harus tunduk pada regulasi yang ketat. Akan tetapi pengumuman ini menyatakan bahwa liquid staking tidak dianggap sebagai sekuritas. Artinya, apa bang? Yang pertama adalah positif bagi pasar kripto teman-teman ya, itu pastinya. Karena berarti proyek ini menawarkan liquid staking tidak perlu khawatir akan tuntutan hukum dari SEC teman-teman.
Dan dua adalah memberi kepastian hukum bagi pengembang dan juga investor. Dan yang ketiga adalah bisa menyebabkan harga token yang terkait dengan liquid staking naik karena dianggap lebih aman secara regulasi, teman-teman. Dan ini adalah menurut gua menarik banget, teman-teman, jika kita memiliki banyak koin, teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya XRP atau Solana, kalian bisa staking ya, teman-teman ya, dan kalian mendapatkan keuntungan atau dengan AVE ya, teman-teman. Nah, kalau kalian cek lagi, teman-teman ya, kurang lebih bulan depan itu adalah penentuan banget untuk kripto juga, teman-teman. Kenapa? Karena kurang lebih Federal Reserve ya, kemungkinan ini ekspektasi dari investor, teman-teman ya, yang dia memiliki 3 triliun gold, 3 triliun USDT, teman-teman. Ini akan cutting interest rates, artinya suku bunga akan dipangkas di bulan September. Ya, sets ini adalah menurut mereka, teman-teman ya, ekspektasi. Dan gue juga menunggu ini, teman-teman ya. Dan kenapa gue menunggu ini? Karena kalau pangkas suku bunga, teman-teman ya, artinya kan market ini akan lebih baik, teman-teman. Dan ini juga kalau kita tahu ya, Powell itu dia mengatakan akan 2 kali pangkas suku bunga di tahun ini. Yang dimana ekspektasinya di bulan September atau kalau enggak di bulan Oktober, November, teman-teman. Tapi kalau gue secara pribadi ya mungkin di September, terus habis itu di akhir kuartal keempat, mungkin seperti itu. Atau di bulan November, teman-teman. Karena ya kita bisa lihat ya, bentar lagi itu akan bulan 9, teman-teman, yaitu bulan September. Nanti kurang lebih teman-teman akan masuk ke kuartal keempat, yaitu bulan 10, 11, dan 12, teman-teman. Nah, menurut gue ya di akhir kuartal ketiga ini harusnya Powell pangkas suku bunga, teman-teman ya, harusnya seperti itu. Terus juga, teman-teman ya, kalau kita cek ya untuk historical yaitu tentang Bitcoin, teman-teman ya, Bitcoin itu biasanya ngepump gede-gedean itu di musim summer, teman-teman, atau yang dikenal dengan musim panas ya di Amerika atau Eropa, teman-teman ya. Tapi kali ini tentang Bitcoin, teman-teman, outlook dari Bitcoin ya, dan untuk prediksi harga ya, kalau untuk PP, teman-teman ya, ini adalah prediksi maksimumnya di 0,0433 USDT, dan ini tahun 2025, ini sesuai dengan Yahoo Finance. 2026 dia malah akan lebih turun, teman-teman ya, akan lebih turun sampai baru 2029, teman-teman ya, PP itu di 0,0445 USDT, teman-teman. Yang artinya kalau kita cek rata-rata ya, teman-teman, atau median ya kurang lebih PP itu di 0,041 USDT, teman-teman. Itu adalah menurut gue ya untuk median rata-rata. Tetapi kalau tahun ini ya di 0,043345 atau new ATH dari PP Coin sebelumnya, teman-teman.